Kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15. Saya berharap bahwa setelah Bapak Ibu mendengarkan firman yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu itu bisa memiliki pertanyaan-pertanyaan. Ya, bisa memiliki pertanyaan-pertanyaan. Waktu kaum pria di PRI saya mendapatkan 2 pertanyaan yang tidak saya sangka-sangka karena saya datang terlambat. Saya datang terlambat karena pemberitahunya terlambat. Ya, jam 4 saya baru dapat info padahal saya masih di kandang. Dan saya mendapatkan pertanyaan dari kaum pria. Yang pertama adalah, Kain itu menikah dengan siapa? Ya. Itu. Dan yang kedua adalah pertanyaan tentang persembahan persepuluhan. Ya. Saya harap nanti kaum pria di Mas Anto juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke. Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita ini sudah sangat familiar buat orang-orang Kristen dimanapun. Termasuk Jemaat Getsemani sudah sangat familiar dengan cerita ini, sehingga saya tidak akan membacakan nas yang sedemikian panjang. Ya. Karena saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah hafal dengan cerita ini. Oke. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya akan rubah judulnya. Judulnya akan saya rubah sedikit dan ini tidak membuat saya berdosa karena judul ini bukan firman Tuhan. Ya, ini cuma judul. Ini bukan firman Tuhan. Judul itu yang membuat bapak-bapak gereja zaman dulu waktu kanonisasi Alkitab. Judulnya saya ubah. Perumpamaan tentang anak-anak yang hilang. Sama apa beda? Bedanya di mana? Anak dan anak-anak. Apa bedanya anak dan anak-anak? Ya, anak itu satu. Kalau anak-anak banyak, ya lebih dari satu. Begitu ya. Oke, lebih dari satu. Perumpamaan tentang anak-anak yang hilang. Ayat yang ke-11. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, ternyata bukan banyak, tapi hanya 2. Orang ini mempunyai 2 anak laki-laki, maka yang satu disebut sebagai anak sulung dan yang satu disebut sebagai anak bungsu. Hanya 2, anak yang pertama dan anak yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat kisahnya untuk anak yang terakhir dulu, yaitu anak bungsu. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Pak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Saudaraku, perhatikan, anak bungsu, dia datang kepada bapaknya untuk meminta warisan, meminta harta warisan. Padahal waktu itu bapaknya masih hidup.
Kalau bapaknya masih hidup, terus minta warisan, itu namanya anak apa? Anak kurang ajar. Anak yang tidak tahu etika, anak tidak tahu sopan santun. Itu sama saja artinya begini, ndang matio pak, ya, itu artinya begitu, ndang matio pak. Kalau orang tua kita masih segar, masih hidup, terus kita minta hak warisan, itu artinya ndang matio pak. Kira-kira kalau kita punya anak seperti itu, anak yang kurang ajar kayak gitu itu, minta warisan ketika bapaknya masih hidup, kira-kira hati kita bagaimana, bapak-bapak? Bagaimana? Kecewa. Apalagi? Ya? Ndang matio pak. Kira-kira bagaimana? Hah? Kasih. Ya? Ayo kita berpikir dulu, kita berpikir. Ya? Kita punya anak. Belum dewasa loh ini. Ini belum dewasa anak ini. Terus dia minta warisan. Pak, saya minta warisan. Jatahku mana? Aku minta sekarang. Bagaimana perasaan orang tua? Sedih. Pasti sedih. Ini anak kurang ajar banget. Bapaknya masih hidup. Minta warisan. Dia mau minta bapaknya cepat mati. Ya? Oke. Pokoknya anak bungsu ini adalah anak yang kurang ajar. Titik, begitu ya? Oke, ini anak yang kurang ajar, tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun. Beberapa hari kemudian anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu untuk hidup berfoya-foya. Aduh. Setelah warisan itu diberikan, ternyata warisan itu tidak dikelola, tetapi dijual. Dan ketika harta warisan itu dijual, itu pun dengan harga yang murah. Kenapa harganya murah? Karena orang tuanya belum mati. Jadi adat di Israel sana, ketika orang itu membeli harta warisan, walaupun sudah dibayar lunas, itu belum menjadi hak sebelum orang itu mati. Ya, makanya ketika anak bungsu minta warisan, itu artinya ndang matio pak. Begitu ya. Dijual, dan saudara tahu, ketika yang namanya harta, barang, warisan dijual, jadi apa? Jadi uang. Dan yang namanya uang kalau sudah di tangan akan habis. Nggak akan bertahan lama. Kalau nggak percaya bisa coba. Iya. Punya harta apa? Misalnya sapi, jual jadi uang. Mungkin 3 hari habis. Habis. Dan uang ini dihabiskan untuk foya-foya, untuk senang-senang, bukan untuk investasi, bukan untuk sedekah, bukan untuk membantu orang, tapi untuk foya-foya. Ya. Jadi ini tambah kurang ajar lagi. Setelah dihabiskan semuanya itu, ya pasti habis namanya uang. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Si bungsu akhirnya jatuh dalam kemiskinan, uang sudah habis untuk bersenang-senang. Dan tanpa disangka-sangka terjadilah musibah, kelaparan. Dan dia tidak bisa makan apa-apa lagi. Habis uangnya.
nggak bisa beli apa-apa lagi. Saking kepepetnya dia bekerja pada seorang majikan dan majikannya menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babi. Padahal babi itu haram. Babi itu najis. Ya toh? Iya. Dia sampai rela ke tempat yang najis, yang haram, karena memang dia benar-benar terpuruk, bahkan dia tidak bisa makan pun tidak bisa. Akhirnya dia berusaha, dia mencoba untuk makan apa? Ampas. Makanan yang harusnya untuk babi, dia coba untuk makan. Tapi itu pun tidak diizinkan. Dia menjadi terpuruk, jatuh, benar-benar jatuh, terkapar. Ketika dalam kondisi itu, dia ingat bahwa, oh iya, aku masih punya orang tua. Orang tuaku kaya, pekerja-pekerjanya makan enak. Tapi saya di sini mau makan ampas saja, mau makan makanan babi saja, tidak diizinkan. Kalau gitu, aku mau pulang kepada bapakku. Ketika sadar akan hal itu, anak bungsu ini segera pulang. Aku dianggap anak ora popo. Aku nanti mau jadi pegawinya. Saya enggak usah dianggap anak enggak apa-apa, karena saya sudah berdosa pada bapakku. Aku juga sudah berdosa pada surga. Aku enggak diterima enggak apa-apa. Yang penting aku di sana bisa dapat makanan. Tapi apa yang terjadi? Ketika anak bungsu ini pulang, apa yang dilakukan bapaknya? Dia lari memeluk anaknya. Ya. Dan dia bilang, anakku telah mati dan bangkit kembali. Ya, dia tidak mengatakan anakku telah pergi dan pulang. Tapi dia bilang anakku telah mati dan bangkit kembali. Itu suatu ungkapan sukacita yang sangat mendalam. Coba, mana lebih bersukacita? Anakku pergi dan pulang. Anakku mati dan bangkit kembali. Mana yang lebih sukacita? Mati dan bangkit kembali. Jadi bapaknya begitu sukacita melihat anaknya datang. Anakku sudah mati dan bangkit kembali. Saudaraku, kisah perumpamaan ini dimasukkan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan hubungan antara Bapa yang di surga dengan kita. Jadi sekalipun dulu sebelum kita mengerti firman, kita itu orang berdosa, orang yang sudah menyakiti hati Tuhan, orang yang sudah melanggar firman dan kehendak Tuhan. Kita sudah menjadi orang yang berdosa, tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan menerima dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan menerima kita dengan sukacita seperti apapun dosa kita, seperti apapun kesalahan kita. Tuhan siap untuk menerima kita. Dia akan bilang kepada kita, anakku telah mati dan bangkit kembali. Coba dibaca ayat yang ke berapa ya? 7 coba. Ayat 7. Ayat 7. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Setelah domba itu ketemu, maka pemilik domba bilang begini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya. Domba yang hilang itu adalah manusia-manusia yang sudah terhilang, yang jauh dari Tuhan,
Ketika dia datang kembali, dia bertobat, maka itu akan mendatangkan sukacita buat Tuhan kita, yaitu gembala kita. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ini tentang dirham yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Tuhan karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya. Jadi pertobatan satu orang itu bisa membuat surga bersukacita. Malaikat bersukacita, Bapa kita yang di surga bersukacita karena satu jiwa bertobat. Saudaraku, bertobat itu bukan berarti dulu belum Kristen, sekarang Kristen. Itu betul, itu bertobat. Tapi makna yang lain, orang Kristen pun ada yang perlu bertobat. Ketika Tuhan melihat anak-anaknya saat ini hidup dalam dosa, memang sudah Kristen, sudah percaya Yesus, tapi masih hidup dalam dosa, kemana-mana gendong ayam jago. Waktu ibadah di kios togel, tiap malam begadang berempat buat lingkaran. Pulang miring-miring karena mabuk misalnya. Tapi orang ini akhirnya sadar. Dan dia segera pulang. Dia segera kembali kepada Tuhan. Maka ada sorak-sorai di surga. Ya? Amin. Jadi belum tentu saudaraku bahwa yang namanya orang Kristen itu sudah bertobat. Orang Kristen juga perlu bertobat kalau hidupnya belum memenuhi kehendak Tuhan. Orang-orang Kristen yang saat ini masih memelihara hari-hari untuk melakukan sesuatu perlu bertobat. Orang-orang Kristen yang masih piara jimat-jimat perlu bertobat. Ya, dan pertobatan itu akan membawa sukacita di surga. Malaikat bersukacita, Bapa yang di surga juga bersukacita karena satu jiwa bertobat. Oke, itu adalah anak yang bungsu. Sekarang anak yang sulung. Anak yang sulung. Anak yang bungsu hilang dan kembali. Sekarang anak yang sulung. Kita lihat kembali di ayat 11. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Milik siapa? Milik siapa? Milik? Ulangi, konsentrasi. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Milik siapa? Ya, kita. Kami apa kita? Apaku? Kalau ku punya siapa? Punya si bungsu. Kalau punya kami, punya siapa? Si bungsu dan si. Kalau punya kita? Ya, punya bertiga. Ya. Jadi harta ini dibagi. Ya, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti yang dapat bagian berapa orang? 2. Mereka. Ayahnya enggak dapat apa-apa.
Ya toh? Semula harta milik bertiga, tapi dibagi menjadi dua. Saudaraku, jadi baik si bungsu maupun sulung sama-sama mendapat bagian. Dan si sulung, namanya anak sulung, itu memiliki hak yang namanya hak kesulungan. Anak sulung mendapat bagian 2/3. Berarti yang sulung dapat lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Rong telon. 2/3 menjadi hak si sulung. 1/3 menjadi hak si bungsu. Berarti dua-duanya dapat dan si sulung mendapat lebih banyak. Ketika si sulung ini tahu peristiwa bahwa adiknya yang bungsu telah pulang, ya, apa yang terjadi? Coba kita lihat mulai ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Ini anak bungsu sudah pulang, sudah dikasih pakaian yang bagus-bagus, diberi cincin, diberi sepatu, dibuatkan pesta yang meriah. Ya, dibuatkan pesta yang meriah. Karena saking sukacitanya, saking bahagianya, anak yang telah mati bangkit kembali. 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di mana? Di ladang. Ya. Kalau dia di ladang, berarti dia tahu enggak kalau di rumah ada pesta? Tidak tahu. Kasihan. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian, tari-tarian. Ya, dia habis kerja di ladang. Begitu dia datang sampai di rumah, rumahnya sudah gegap gempita, ada pesta, ada musik, ada nyanyian, ada tarian. Kira-kira shock apa enggak? Kaget apa enggak? Kaget. Ono opo iki? Di rumahku ada pesta kok aku enggak tahu. Enggak tahu. Kira-kira ketika ayahnya membuat pesta buat adiknya, si sulung dikasih tahu apa enggak? Tidak? Tidak dikasih tahu. Kasihan enggak? Kasihan. Kasihan. Ya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Jadi kenapa bapaknya membuat pesta? Alasannya karena adikmu telah kembali dan sehat. Kira-kira maknanya sama enggak? Bapaknya bilang, aku akan membuat pesta karena anakku telah mati dan bangkit kembali. Hamba ini ditanya, ada apa ini? Adikmu telah pulang dan sehat. Beda enggak? Mana yang lebih bermakna? Perkataan bapaknya apa perkataan hamba ini? Bapaknya. Jadi bapaknya jauh lebih menghargai kepulangan si bungsu daripada hamba ini. Hamba ini hanya bilang biasa saja. Dia udah pulangnya sehat-sehat. Ya toh? Hal yang biasa, ya enggak? Dan si sulung pun sependapat dengan hambanya ini. Oh, adikku wis mulai sehat, cuma gitu aja kok buat pesta. Ya enggak? Ya toh, beda toh? Beda. Ya toh? Adikku wis pulang, sehat. Gitu aja buat pesta. Kira-kira timbul apa dalam hati? Ya.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Dia ikut pesta? Dia ikut bersukacita? Dia bergembira karena adiknya pulang? Tidak. Dia tidak mau masuk. Ya. Dan ayahnya keluar untuk berbicara dengan dia, tetapi ya, ia menjawab ayahnya, katanya, "Pak, sudah bertahun-tahun aku kerja membantu Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak, apa-apa enemong yo, nggih Pak, gak pernah membantah. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor kambing. Pitik we ora tahu. Gitu? Untuk bersenang-senang dengan sahabatku, tetapi ayat 10. Baru saja datang anak Bapak yang memboroskan harta kekayaan." Perhatikan. Yang dibicarakan pertama tentang apa? Harta kekayaan. Bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Benar enggak ini? Enggak tahu. Itu karangan, ya toh? Karena dia saking irinya, saking marahnya, dia bilang adiknya memboroskan hartanya dengan pelacur-pelacur. Sopo sih ngomong? Ya toh? Ini menduga-duga fitnah nih. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi anak sulung ini ketika adiknya pulang, dia itu cuek bebek. Enggak ada simpati. Dia enggak ikut bergembira adikku sudah pulang. Tapi justru dia pikirannya ke harta. Adikku ini sudah memboroskan uang. Berfoya-foya. Tapi begitu dia pulang, dipotongkan sapi. Ya, pikirannya nenggon harta. Pikirannya di harta materi. Padahal bapaknya pikirannya di mana? Jiwa. Itu bedanya. Bapaknya memikirkan jiwa adiknya ini. Tetapi ya, kakaknya hanya memikirkan harta. Eman-eman Pak. Aku sembantu dari dulu bantu Bapak. Nurut gak pernah bantah. Kok aku gak pernah dipotongkan kambing. Lah adikku nih foya-foya nghabiskan harta. Pulang-pulang kok dipotongkan sapi. Karepmu apa Pak? Kowe ngajak apa Gitu. Kau ngajak apa? Dia marah. Dan ketika bapaknya memberi penjelasan, nah adikmu itu sudah mati dan bangkit kembali. Tapi dia tetap tidak mau masuk dalam rumah. Artinya anak yang sulung ini hilang dan tidak kembali. Ayahnya bilang begini, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ya, karena dia memikirkan harta tadi. Bapaknya bilang masalah bondole, masalah harta itu enggak penting. Wes itu punyamu semua. Tapi adikmu ini loh sudah mati dan bangkit kembali. Nah, jadi di sini ada dua anak yang hilang. Si bungsu hilang, si sulung juga hilang. Si bungsu hilang tapi kembali. Si sulung hilang selama-lamanya. Timbul sebuah pertanyaan. Kira-kira kenapa si sulung ini sampai tidak tahu kalau di rumahnya ada pesta? Sebuah pertanyaan. Saudaraku, anak sulung itu adalah pengganti orang tua. Benar? Benar apa enggak?
Anak sulung itu harusnya jadi contoh. Anak sulung harusnya jadi teladan. Ketika adiknya minta warisan, harusnya si sulung tuh kasih nasihat. Dik, bapak akan masih hidup. Sebaiknya kamu jangan minta warisan dulu, itu enggak sopan. Itu artinya kamu mengharapkan kematian bapakmu. Itu enggak sopan, Dik, enggak usah ya. Harusnya gitu toh? Dia harus menjaga adiknya. Tapi si sulung ini diam saja, membiarkan adiknya mau berbuat apa. Dan ketika bapaknya dilanda kesedihan karena anaknya yang bungsu ini telah pergi, maka si sulung ini juga tidak pernah simpati kepada bapaknya. Kepada adiknya enggak simpati, kepada bapaknya juga enggak simpati. Dia hanya taunya hanya kerja untuk mendapatkan uang, hanya kerja untuk mendapatkan upah, hanya kerja. Tapi dia enggak tahu perasaan bapaknya bagaimana. Coba kalau dia tuh bilang, Pak, paling-paling nanti adik juga pulang. Bapak enggak usah sedih ya. Dia kan masih kecil Pak, masih muda, dia belum bisa mengelola uang. Pasti nanti uangnya habis, dan kalau uangnya habis pasti dia pulang nyari bapak. Tenang ya Pak, Pak minum teh apa kopi Pak? Iya tak? Tapi anak ini enggak punya simpatik sama sekali, sehingga, ini tafsiran, sehingga ketika bapak ini membuat pesta buat adiknya, maka anak yang sulung tidak dikasih tahu. Karena di antara mereka berdua tidak ada hubungan yang intim antara bapak dan anak. Jadi saudaraku, sebenarnya yang paling penting itu hubungan yang akrab itu lebih penting daripada yang namanya uang. Dari yang namanya harta. Dari yang namanya materi. Iya toh? Bapak-bapak, tolong jaga hubungan yang baik dengan anak. Jangan hanya dikasih uang. Jangan hanya dimanja-manja saja. Tapi harus ada hubungan yang erat, yang akrab, intim antara bapak dan anak. Anak-anak juga demikian. Jangan hanya berharap pada orang tua, Pak SPP, Pak uang pulsa, Pak pisang goreng, Pak bensin. Taunya cuma itu saja. Bukan materi yang penting, tapi hubungan yang akrab, hubungan yang intim antara bapak dan anak itu yang penting. Anak sulung mendapatkan segala-galanya. Hartaku adalah hartamu. Tapi dia tidak memiliki hubungan yang akrab dengan bapaknya. Makanya ketika bapaknya bikin pesta, sakarmu wis kowe cah gombal. Mukiyo kowe. Enggak tahu hormat sama orang tua sedih enggak dihibur. Taunya kerja aja. Memang dia kaya. Orang tuanya banyak harta, anaknya juga banyak harta yang sulung, tapi enggak ada keakraban. Dan itu menyebabkan anak sulung hilang selamanya. Mau yang bungsu apa yang sulung? Yang bungsu itu berdosa, nakal-nakal, ngawur-ngawur, kurang ajar, terus bertobat. Yang sulung ini ya baik-baik, tapi dia enggak punya hubungan yang akrab dengan Bapa. Enggak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Akhirnya dia hilang begitu saja. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Enggak usah pilih dua-duanya. Ya, pilihnya bertobat itu ya. Tapi kurang ajarnya jangan dipilih toh. Nakalnya jangan dipilih. Pilih bertobatnya itu. Nah, saudaraku sekali lagi, bahwa ini menggambarkan hubungan antara kita dengan Bapa. Mungkin kita sudah lama jadi orang Kristen. Kita tidak pernah telat beribadah. Kita rajin bersedekah, perpuluhan enggak pernah lupa.
Tapi apakah kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Apakah kita itu tahu isi hati Tuhan? Apakah kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudaraku, Tuhan tidak butuh harta kita. Karena Tuhan itu lebih kaya daripada kita. Tapi Tuhan itu butuh hati kita yang dekat dengan Dia. Hati yang melekat dengan Dia. Oh Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku? Oh Tuhan, apa yang bisa membuat Engkau senang Tuhan? Itu yang lebih penting saudaraku. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan bagi Tuhan, jiwa itu jauh lebih penting daripada materi. Hati itu lebih penting daripada rutinitas kita. Amin. Jadi milikilah hati yang dekat dengan Tuhan, yang mengerti isi hati Tuhan. Tuhan, maumu apa dalam hidupku ini? Aku harus bagaimana supaya aku bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Jadi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu jangan cuma, Tuhan, beras habis. Tuhan, SPP anak-anak. Jangan seperti itu. Tuhan, aku tanam cabai. Berikan hujan. Tuhan, berikan kesuburan. Tuhan, jauhkan dari belalang, ular gerayak, minggir. Apakah cuma itu? Hubungan kita dengan Tuhan seperti itu? Kalau berdoa isinya cuma minta-minta. Lindungi aku Tuhan, jagai aku, berikan aku kesehatan, berkati ayamku, berkati kambingku, berkati sawi, kangkung, dan segala macam. Lindungi perjalananku, cuma itu. Nanti Tuhan bilang, kamu itu taunya minta-minta saja. Apa yang kau berikan padaku? Pernah berpikir seperti itu? Kalau belum pernah berpikir, saya ajak hari ini kita berpikir untuk itu. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Apa yang membuat hati Tuhan itu berkenan terhadap kita? Apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Tanyakan itu. Jadi jangan cuma minta. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, gak usah minta-minta, Tuhan kasih. Karena Tuhan itu Bapa kita. Ya toh? Anak-anak, coba perhatikan. Gak usah minta uang bapakmu. Tapi kalau bapakmu pulang dari kerja, bikinkan minum kah, dipijit-pijit kah. Habis itu, Pak, pulsaku habis ya Pak. Oh, nanti beli, paling gitu toh. Iya toh? Nah seperti itu Tuhan kayak gitu itu. Kita senangkan hati Tuhan. Ya, senangkan hati Tuhan. Nanti Tuhan akan mencukupi apa yang kita butuhkan, karena Tuhan itu tahu segala kebutuhan kita. Carilah terlebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Oke, mari kita bangkit berdiri.